husnul khuluq yasturu kathiran minal sayiat, kama anna su'al khuluq yughatti kathiran minal hasanat. Akhlak yang baik itu artinya adalah menutup seluruh pintu keburukan. Adapun akhlak yang buruk adalah menutup seluruh pintu-pintu kebaikan. Nasihat yang kedua yang beliau sampaikan, idza iftakhara an-nasu bi husni kalamihim faftakhir bi husni sumtik. Apabila ada manusia mereka merasa bangga dengan cara berbicara mereka yang baik, maka banggakanlah dirimu dengan cara diam yang baik. Nasihat yang ketiga, beliau katakan, raqibillah inda fathi jafnik wa itbaqihi. Hadirkan dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi dirimu, mulai dari engkau buka kelopak mata sampai engkau menutupnya. Artinya mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, selama waktu tersebut hadirkan dalam hati kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan diri kita, sehingga perbuatan kita akan terarah kepada kebaikan dan terjauhkan daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli tasawuf menamakan muraqabah. Muraqabah, selalu merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu sifat yang sangat mulia, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalul a'mali an takuna ma'allahi haitsu ma kunta. Amal ibadah yang paling terbaik diantaranya yaitu engkau selalu merasa bersama Allah dimanapun engkau berada. Dikisahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa al-Jailani yang lahir tahun 470 Hijriah, meninggal 561 Hijriah. Ketika beliau masih anak-anak, sang guru ini sangat mencintai beliau dibanding murid-murid yang lainnya. Maka murid-murid lainnya mulai muncul sifat iri hati. Maka mereka menghampiri gurunya dan mengatakan, wahai guru, kenapa engkau lebih mencintai Abdul Qadir dibanding kami? Maka sang guru dengan bijaksana mengatakan, mau tahu kenapa saya lebih mencintai Abdul Qadir dibanding kalian? Mari saya buktikan kepada kalian kenapa saya mencintai beliau. Dikumpulkan seluruhnya santri-santri yang ada, kemudian masing-masing diberikan 1 ekor ayam. Kemudian sang guru mengatakan, wahai murid-muridku, saya perintahkan kalian seluruhnya, potonglah ayam ini dengan syarat cari tempat yang tidak ada satupun orang melihatnya. Maka seluruh murid mereka pergi. Ada yang sembunyi di gudang, ada yang sembunyi di bawah meja, dan lain sebagainya. Mereka melihat tidak ada orang, mereka sembelih itu ayam. Pada akhirnya seluruhnya kembali di hadapan sang guru. Sang guru mengatakan, bagaimana? Berhasil tidak disembelih itu ayam? Mereka mengatakan berhasil, wahai guru. Ternyata hampir semuanya, bukan hampir semuanya, semuanya sudah memotong itu ayam. Ditanya, kamu potong di mana? Saya sembunyi di sini. Saya sembunyi di sini, tidak ada orang yang melihat. Saya sembunyi di sini, tidak ada orang yang melihat. Hanya 1 orang anak yang tidak memotong ayam pada waktu itu, yaitu Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Maka sang guru melihat kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang pada waktu itu masih anak-anak, wahai Abdul Qadir, kenapa engkau tidak memotong ayam tersebut? Maka jawaban yang keluar dari lidah seorang wali min auliyaillah, beliau katakan, wahai guru, saya sudah berusaha mencari tempat yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Ternyata tidak ada tempat, melainkan di situ Allah selalu melihat saya. Beda. Kenapa demikian? Karena ada sifat muraqabah. Hasilnya apa? Kata sang guru, itulah kenapa aku lebih mencintai Abdul Qadir dibanding kalian. Karena keyakinannya berbeda, keimanannya berbeda, akhlaknya berbeda. Kenapa akhlak beliau mulia? Kenapa beliau bisa menjadi wali Allah? Karena sejak kecil sudah dididik sanubarinya untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti ini hasil yang ada, mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.